bersama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Untuk apa saudara? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, kemanapun, kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya Yesus. Kemanapun kami pergi, di situ mujizat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kami yang telah ditebus dengan apa? Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan, berlari sampai tujuan. Berlari sampai untuk apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan kami percaya Tuhan, pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atas kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Tuhan, Engkau layak disembah Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir kami yakin Tuhan Engkau hadir di tempat ini Bapa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Sembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Haleluya. Baik,
Kita sampai di minggu yang ketiga di bulan Februari. Temanya adalah sentuhan yang mengubahkan atau the touch that transforms ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam nggak bisa Bang Yan? Oke. Di dalam Alkitab Bapak Ibu dicatat dan juga realitas sehari-hari menunjukkan bahwa Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas dan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya di sini kuasa Tuhan tidak terbatas? Nah, coba ingatkan kanan kiri saudara sekali lagi, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas sehingga apa yang tidak mampu kita kerjakan Tuhan sanggup kerjakan. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas sehingga apa yang mustahil bagi kita, tidak mungkin kita dapat melakukannya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oleh karenanya kuasa Tuhan itulah yang sanggup memulihkan, kuasa Tuhan itulah yang sanggup mengangkat, kuasa Tuhan juga yang sanggup membuka jalan. Amin. Bagi segala keadaan yang kata dunia mungkin keadaan yang tertutup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwasanya kuasa Tuhan tidak terbatas itu adalah bagaikan dahsyatnya debit dari air terjun Niagara. Perhatikan ini Bapak Ibu saudara-saudari. Sekali lagi, ketidakterbatasan kuasa Tuhan itu adalah bagaikan dahsyatnya debit dari air terjun Niagara. Sangat dahsyat. Kenapa? Karena air terjun yang memisahkan negara Amerika Serikat dan Kanada ini setiap detiknya itu rata-rata mengalirkan air sebanyak 3.000 meter kubik. Wow, saya itu saudara di rumah ada kolam. Kolamnya itu ada air terjun mininya saudara. Nah, air terjun mininya itu kekuatan pompanya 5.800 liter per jam. Jadi dia hanya per jam, dia hanya mampu menyemburkan air itu 5.800 liter per jam. Tapi ini saking dahsyatnya air terjunnya ini saudara, tiap detik ya, bukan menit, artinya 1 detik tumpah sebanyak 3.000 meter kubik. Ini sungguh sangat luar biasa saudara, sungguh sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kapasitas dari air terjun Niagara ini sangatlah luar biasa. Nah, apa yang diperlukan untuk dapat menampung airnya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk dapat menampung airnya, yang saudara perlu lakukan, saudara harus membawa yang namanya wadah. Kalau saudara membawa sebuah gelas, ketika saudara taruh di bawah air terjun Niagara yang debit airnya ini luar biasa kencang banyaknya, saudara akan membawa air sebanyak 1 gelas. Kalau saudara membawa ember, saudara taruh di bawah air terjun tersebut, saudara akan membawa pulang berapa banyak? Air 1 ember. Demikian juga kalau saudara membawa 1 tangki seperti tangki BBM itu saudara, yang besar itu, saudara taruh di bawah air terjun ini, berapa banyak yang saudara akan bawa pulang? 1 tangki. Artinya air terjun ini tidak akan pernah kewalahan untuk mau mengisi apapun wadah yang saudara bawa, betul? Dia nggak akan pernah, udah cukup ya, jangan tampung lagi, air saya udah mau habis. Enggak, saudara. Dia tidak akan pernah kewalahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, air terjun Niagara ini tidak akan pernah kewalahan. Dia tidak akan pernah berkata saya nggak mampu mengisi wadah yang kau bawa. Tidak saudara, air terjun Niagara ini tidak pernah kewalahan. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari, halnya dengan Tuhan. Ia tidak pernah kewalahan untuk menolong saudara. Karena kuasanya tidak pernah terbatas.
Sama seperti air terjun Niagara. Nah, yang perlu saudara lakukan adalah apa? Menyediakan wadah untuk menampung kuasanya. Saya sangat-sangat diberkati dengan ilustrasi ini Bapak Ibu. Kuasa Tuhan itu yang sebesar air terjun Niagara itu, yang debit airnya luar biasa. Yang setiap detiknya itu tercurah air sedemikian banyak. Hanya tergantung seberapa besar wadah yang mau kita bawa untuk menampung air. Kalau kita bawa 1 gelas, yang kita bawa pulang 1 gelas. Kalau kita bawa wadahnya 1 ember, kita bawa pulang 1 ember. Kalau kita bawa 1 tangki, kita bawa pulang 1 tangki. Demikian juga kuasa Tuhan itu seperti air terjunnya Niagara yang luas, yang sangat deras itu, saudara. Nah, yang kita perlukan di sini yang namanya wadah. Apakah wadah tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita membaca Markus pasalnya yang kelima, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-34. Di ayat-ayat ini, kita akan melihat bagaimana sikap dan tindakan dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan kita juga di ayat-ayat ini akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas menolong dan menyembuhkan wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan ini. Saya mengajak kita membaca Markus pasal 5 ayat 24. Kita baca secara bertahap ya Bapak Ibu, supaya kita dapat belajar sama-sama. Di ayat yang ke-24 firman Tuhan begini bunyinya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa Markus pasal 4, Markus pasal 5 itu adalah satu peristiwa yang berkesinambungan. Dari mulai Yesus melakukan perjalanan bersama dengan para murid menyeberangi Danau Galilea, tiba di daerah Gerasa. Sesudah menyembuhkan orang yang kerasukan setan, Yesus balik lagi, menyeberang balik lagi. Nah, tiba di daerah yang namanya seberang Danau Galilea, Kapernaum, daerah yang bernama Kapernaum. Nah, di daerah tersebut ketika Yesus sampai, habis menyeberang, habis nyembuhin orang yang minggu lalu kita pelajari kerasukan setan, baru nyampe, datang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, datang memohon kepada Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah sembuhkan anak perempuan saya yang sakit. Nah, menanggapi permintaan kepala rumah ibadat itu, maka Yesus mau pergilah ke rumah kepala ibadat itu. Nah, ketika di dalam perjalanan itu, inilah situasi atau peristiwa yang terjadi. Jadi ini peristiwa Yesus mau pergi ke rumah kepala ibadat. Nah, di tengah perjalanan itu, banyaklah dikatakan sana orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Nah, yang kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, dari yang kita baca ini Bapak Ibu saudara-saudari, ya, di ayat-ayatnya ini dilanjut ayat 25, di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ya, jadi waktu Yesus mau ke rumah, pergi kepala rumah ibadat itu, sedang di tengah perjalanan itu, orang banyak berbondong-bondong ya, berdesak-desakan mengerumuni Yesus. Di ayat 25 ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, lebih lanjut lagi di ayatnya 27, dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan ayat 29 Bapak Ibu. Kita mau baca 1, 2,
dua, tiga, ya. Sebentar. Masih belum semangat membaca mujizat ini, saudara. Saya minta dulu saudara membaca semangat dengan semangat mujizat ini. 1, 2, 3, ya. Haleluya, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, ayat yang baru saja kita baca ini seperti yang tadi sudah dijelaskan merupakan kelanjutan dari 2 peristiwa yang sebelumnya. 2 peristiwa yang menunjukkan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Yang pertama, saudara masih ingat bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu mengatasi apa? Bu Ani ngikuti dengan baik berarti. Ketika Yesus melakukan perjalanan dari Danau Galilea, ya, angin topan badai kan mengamuk kan? Tuhan Yesus bilang, tenang, diamlah. Dan seketika itu juga kekuatan alam yang begitu mengamuk itu reda. Dan yang kemudian kuasa Tuhan tidak terbatas, karena kuasa Tuhan Yesus mampu mengusir roh-roh jahat. Orang yang kerasukan setan yang dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat merantai, tidak ada seorang pun yang dapat membelenggu, tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkannya. Ketemu Tuhan Yesus lari terbirit-birit, saudara. Lepas. Nah, ini dapat ayat ini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Jadi ingat, saya berulang kali kemarin katakan, jangan sampai saudara takut. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dia ini. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas yang ada dalam diri kita. Nah, di peristiwa yang ketiga ini, ya Bapak Ibu, sekarang kita membaca Markus pasal yang kelima, ayat 24 sampai dengan ayat 34, yaitu bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu berkuasa atas sakit penyakit. Saudara mengalami sakit? Beberapa waktu yang lalu Bu Istinop dan Bu Diana suka mendoakan orang di belakang rumah kami. Ya, kebetulan dia mengalami sakit penyakit ya. Sampai ya sudah dalam keadaan yang lemah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, di Matius, jadi ini kemarin sudah dijelaskan, ini peristiwa yang berkelanjutan, ya. Peristiwa bagaimana kuasa Tuhan tidak terbatas mengatasi kekuatan alam, badai topan, kuasa Tuhan tidak terbatas mengatasi kuasa-kuasa roh jahat, dan hari ini kita belajar bagaimana kuasa Tuhan berkuasa atas segala sakit penyakit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saudara, ini Pak penyakitnya ini kayak ecek-eceknya ini Pak, pendarahan ini. Mungkin saudara berpikir gitu ya. Di sini ada perempuan kan? Nah, saudara pendarahan 3 hari aja gimana saudara? Rasakan aja, coba ya. Gimana 3 hari itu saudara? Ketika menstruasi itu, happy atau tidak happy? Coba angkat tangannya. Mau tahu gimana rasa sakitnya itu? Coba aja ganggu suami-suami. Kalau nggak disergap Anda ya kan? Kalau nggak langsung, wow. Wah, makanya Bu Istinok bilang, maklum ya Pi, lagi dapat katanya. Sering bilang gitu, karena memang lagi mens itu nggak enak, menderita, sakit, betul tidak? Makanya jangan coba-coba ganggu-ganggu itu para suami itu. Langsung dimakan ya kan, terekam. Nah, ini bayangkan mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ini tentu penderitaan yang nggak mudah. 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan ini. Nah, kalau kita baca di ayatnya yang ke-26, dia nggak diam aja dengan sakitnya ini. Dia berusaha untuk mengatasi penderitaannya ini. Dia berusaha mengatasi kemerosotan tubuhnya ini dengan apa? Dikatakan dengan mendatangi atau merawat dirinya dengan banyak tabib. Tetapi semakin dia banyak berobat, bukannya makin sembuh.
Bu. Tapi yang ada dikatakan malah keadaannya semakin memburuk. Saudara pernah melihat orang yang begini? Yang karena sakit penyakitnya, kan orang suka nasihat kan, di sana ada tabib, berangkat, di sana ada. Wah, gak taunya karena sana sini dia berangkat, saudara. Bukannya makin bagus, yang ada malah makin buruk. Ya ini perempuan ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi, udahlah datangi banyak tabib, keadaannya semakin tidak lebih baik. Di sana dikatakan sehingga telah dihabiskan semua yang ada. Habis hartanya, habis uangnya. Saudara bayangkan ini situasinya ini saudara. Menderita selama 12 tahun, pergi banyak sama tabib-tabib, duitnya habis, hartanya habis. Keadaannya bukan makin baik, tapi keadaannya malah semakin memburuk. Apakah saudara sedang mengalami keadaan yang seperti ini? Yang merasa sepertinya kok makin lama makin memburuk, keadaan kok makin jatuh, makin merosot. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat ya, ini adalah orang ini, perempuan ini sedang mengalami level down yang luar biasa. Kenapa? Dia tubuhnya semakin merosot, sakitnya malah memburuk, harta kekayaannya habis, sehingga kalaupun ada dibilang di sana lagi ada tabib, nggak mau lagi dia berobat. Karena apa? Uangnya sudah habis. Ini keadaan-keadaan yang orang bisa saja dalam dunia sekarang putus asa. Karena berat sekali ini. Bu Justinop mengunjungi orang yang sakit itu, 4 hari 80 juta dia habis, yang belakang rumah saya. 4 hari 80 juta. Keadaannya sekarang berdasarkan penuturan Bu Justinop, mohon maaf, seperti ya sudah mau dipanggil Tuhan. Ketika didoakan, apa yang dia lakukan? Hanya bisa menangis. Itu masih ada hartanya saudara. Masih ada hartanya, ya masih ada suaminya. Tapi dia sudah merasa mau putus asa karena sakit penyakitnya yang semakin hari semakin membuat dia tidak berdaya. Saya waktu merenungkan cerita ini dengan apa yang diceritakan Bu Justinop, kurang lebih beginilah keadaan perempuan ini. Sudah sakitnya nggak sembuh, malah makin buruk, hartanya nggak ada. Ini kalau di dalam dunia zaman sekarang, orang yang seperti ini sudah langka ini. Karena bisa-bisa orang yang seperti ini bisa jadi bunuh diri. Penderitaannya ini saudara. Nah, yang luar biasa kalau kita baca ayat ini, kalau di ayat 25 tadi dia menderita pendarahan, tapi kita dapat melihat di ayat yang ke-29 sakitnya, masalahnya, pendarahannya mengering, dan perempuan itu dikatakan di ayat 29 sembuh dari penyakitnya. Nah, perjumpaan dengan Yesus, kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu mengubah keadaan perempuan ini. Saya mau ingatkan saudara tentang kejadian ini. Kalau nanti, saya tidak mendoakan saudara, tapi saya pastikan hidup ini kan gak ada pernah lepas dari masalah, betul? Yang kadang masalahnya gak diundang saudara, ya kan? Datang sendiri, kadang juga datang bawa teman banyak. Jadi berbondong dia. Nah, seringkali dalam keadaan-keadaan seperti itu kita berputus asa, kita kehilangan pengharapan, kita merasa jalan buntu, kita tidak merasa ada bisa keluar. Tapi ingatlah perkara hari ini, ingatlah cerita perempuan ini hari ini, bagaimana kuasa Tuhan Yesus mengubah kehidupannya. Jadi apapun itu nanti saudara, kalau saudara nanti menghadapinya, ingat kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin.
Kuasa Tuhan tidak terbatas. Ingat ini, jangan kau berputus asa. Jangan kau kehilangan harapan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kenapa? Karena bagaimana Tuhan Yesus mengubah perempuan ini yang tadi dalam keadaan level down, dengan kuasanya yang tidak terbatas, perempuan ini diangkat. Diangkat saudara dari segala penderitaannya. Dan hidupnya mengalami peningkatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kuasa Tuhan Yesus itu enggak hanya berlaku 2000 tahun yang lampau saja, amin. Tapi kuasa Tuhan juga berlaku masih di masa kini, amin. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup mengubah segala-segalanya menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, diingatkan lagi bahwa sekali lagi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Ingat air terjun Niagara. Itulah ibaratnya kuasa Tuhan itu. Tidak pernah terbatas, kuasa Tuhan tidak pernah kewalahan. Ya, Pak Paru banyak kali masalahnya. Tuhan bilang udahlah, kewalahan aku, capek aku ini. Enggak saudara, sama seperti mau berapa banyak saudara bawa wadah ke tempat ini akan selalu terisi. Amin. Enggak pernah kan air terjun Niagara udah cukup ya, udah banyak kali aku ambil air ya, capek aku ngasih terus sudah cukup. Enggak saudara. Demikian juga dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Apapun yang kau hadapi, apapun masalahmu, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Nah, hanya saja untuk dapat menampung airnya, saudara perlu wadah. Amin. Untuk dapat menampungnya, saudara perlu wadah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah wadah yang saudara perlukan untuk saudara menerima kuasa Tuhan ini? Yang tidak terbatas ini. Apa wadahnya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat-ayat yang kita baca tadi, kita dapat mempelajari, menarik pelajaran bahwa untuk mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas, bagaikan air terjun Niagara ini yang kapasitasnya sangat luar biasa itu, saudara perlu iman. Katakan kanan kiri saudara, diperlukan iman. Wadahnya itu iman. Wadahnya itu saya sekali katakan iman. Iman itulah yang menampung kuasa dan anugerah Tuhan. Dan inilah yang memungkinkan perempuan ini mengalami mujizat. Sehingga di ayat 29 dikatakan seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang untuk mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan dan membalikkan keadaan, peranan dari iman tidak dapat diabaikan. Iman itu adalah bagaikan wadah untuk menampung kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi saya berkata, seberapa besar pun wadah yang saudara gunakan, air terjun Niagara dengan mudah akan dapat mengisinya. Saya ulangi, seberapa besar pun saudara wadah yang saudara gunakan, saudara bawa, air terjun Niagara akan dapat dengan mudah mengisinya. Ia nggak pernah kewalahan, sehingga seberapa banyak air yang dapat saudara tampung, ingat, seberapa banyak yang saudara dapat tampung, itu adalah berdasarkan seberapa besar wadah yang saudara bawa. Kalau Anda membawa wadahnya satu gelas saja, maka seberapa banyak air yang akan saudara dapat? Ya. Kalau saudara bawa satu gelas ke air terjun Niagara yang luar biasa ini saudara, sekali lagi ya. Sorry.
Kalau saudara bawa 1 gelas wadahnya, berapa banyak yang saudara dapatkan? Itu sangat bergantung kepada wadah yang Anda bawa. Lebih lanjut, kalau saudara membawa 1 ember, kalau saudara membawa 1 ember, saudara siap nih dari rumah, saya mau bawa wadah 1 ember. Anda letakkan di bawah air terjun Niagara. Berapa banyak air yang saudara dapatkan? 1 ember. Nah, saudara-saudari, sekarang kalau saudara membawa 1 drum, 1 drum kosong, besar nih drumnya kan. Dan saudara menaruhnya di bawah air terjun Niagara. Berapa banyak air yang akan saudara dapatkan? Belum tentu, saudara. Belum tentu saudara mendapatkan air 1 drum. Kenapa? Kalau saudara tutupnya tidak dibuka, mau Anda taruh pun 1 harian, 1 minggu di bawah air terjun Niagara, drum ini tidak akan pernah terisi air. Betul? Kalaupun wadah Anda besar seperti drum ini, tapi tertutup, maka percuma saja Anda taruh di bawah air terjun Niagara. Tetap saja drum itu dalam keadaan kosong dan sama sekali tidak akan terisi air. Begitu pula dengan kehidupan saudara. Apabila saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang tertutup seperti drum ini, ya, maka berapa lama pun saudara berdoa, tetap saja saudara tidak akan mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Ada amin. Saudara sekarang merenung, saya yang mana wadahnya ini? Saya selama ini sama Tuhan, saya cukuplah 1 gelas. Saya sama Tuhan, cukuplah 1 ember. Atau Tuhan, saya bawa 1 drum nih. Tuhan, tapi nggak dibuka. Oleh sebabnya, bukan karena kuasa Tuhan tidak terbatas, bukan karena debit airnya yang tidak ada terus mengalir, senantiasa tercurah. Hanya permasalahannya tidak membuka tutupnya. Demikian juga kuasa Tuhan itu besar, kuasa Tuhan itu luar biasa. Saudara bisa melihat orang banyak mengalaminya, tapi kenapa saya tidak mengalaminya? Permasalahannya wadah yang Anda bawa seperti apa? Apakah Anda membawa wadah segelas, 1 ember, atau bawa 1 drum pun, tapi saudara menutupnya. Ini perenungan yang luar biasa. Ingat, Tuhan itu kuasanya yang tidak terbatas. Ibaratkan air terjun Niagara yang debit airnya itu setiap detik itu luar biasa mengalir deras. Hanya wadahnya Anda membawa wadah yang seperti apa. Jangan bilang kuasa Tuhan tidak terbatas, jangan bilang Tuhan tidak bekerja. Wadahnya ada, amin. Kalau saudara tertutup, ya udah. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, saudara akan mengalami kuasanya yang mengangkat dan memulihkan. Iman seperti ini yang ada pada perempuan tadi. Ingat, iman seperti inilah yang ada pada perempuan tadi. Dan itu yang membedakan antara perempuan ini dengan orang banyak yang berdesak-desakan mengerumuni Yesus. Tentang hal itu di ayat 30-31 ditulis. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya,
Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat ini guru nih Yesus, lihat nih bagaimana orang ini berdesak-desakan mengerumunimu. Kau tanya lagi, siapa yang sentuh kau? Kira-kira muridnya kayak gitu kan? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, artinya bukan hanya perempuan yang mengalami penderitaan, mengalami pendarahan selama 12 tahun ini aja yang menyentuh Yesus. Ada orang banyak yang juga bersentuhan dengan Yesus. Ada banyak orang yang menyentuh Yesus, hanya saja ada perbedaannya. Hanya saja terdapat perbedaan antara orang banyak yang menyentuh Yesus dengan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini dalam menyentuh Yesus. Ada perbedaannya. Dan apakah yang menjadi pembeda itu saudara? Di ayat 32 yang menjadi pembedanya. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apa dikatakan? Apa dikatakan? Itu yang membedakannya saudara. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Si perempuan tadi menyentuh Yesus dengan iman. Sedangkan orang banyak yang berdesak-desakan mengerumuni Yesus, walaupun bersentuhan tidak menyentuh Yesus dengan iman. Itu yang membedakannya saudara. Orang banyak berdesakan. Sampai muridnya bilang, kau mana siapa yang mau? Banyak ini orang yang pegang-pegang kau, sentuh-sentuh kau ini. Di mana kami tahu? Tapi orang banyak yang menyentuh Yesus tidak menyentuh dengan iman. Sehingga sekalipun disentuh Yesusnya, nggak ada mengalami mujizat. Itu yang membedakannya saudara. Perempuan ini menyentuh jubah Yesus dengan iman. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada amin? Ini yang menjadi pembeda saudara. Iman. Faktor iman sangat menjadi pembeda. Kita belajar dari kisah perempuan ini saudara. Ketika dia menyentuh jubah Yesus dengan iman, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat, ya. Hidupnya yang merosot, yang sedang sakit itu mengalami pemulihan, hidupnya naik. Nah, yang sekarang saudara perlu lakukan itu datang kepada Tuhan dengan wadah. Apa itu wadahnya? Apa wadahnya saudara? Iman. Kuasa Tuhan Yesus itu ingat ya saudara, bagaikan air terjun Niagara. Itu gak akan pernah kering saudara. Gak akan pernah kewalahan untuk mau mengisi berapa banyak pun wadah yang saudara bawa. Demikian juga kuasa Tuhan. Gak akan pernah kering, gak akan pernah kewalahan. Hanya saudara perlu wadah. Saudara amin? Kuasa Tuhan itu mau terjadi dalam hidup saudara, saudara perlu wadah. Apa wadahnya? Iman. Amin? Katakan saudara kanan kiri, iman bos. Ya. Iman, karena wanita ini beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau ku sentuh saja jubahnya, ujung jubahnya, sembuh aku. Karena dia dengan iman. Nah yang kedua, selanjutnya untuk mengalami kuasa Tuhan diperlukan tindakan bos. Jangan cuma iman-iman toh. Jangan cuma iman-iman doang. Saya percaya. Nampaknya rohani saudara. Tapi orang seringkali terjebak di sini. Aku percaya, saya percaya. Ingat, untuk mengalami kuasa Tuhan selain iman diperlukan
tindakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam hal ini yaitu tindakan iman. Sebab tanpa tindakan maka sesungguhnya iman hanyalah sekedar suatu slogan. Ya, hanya suatu kata-kata yang tidak akan pernah mengubah harapan menjadi kenyataan. Kalau enggak ada tindakan, iman itu hanya menjadi slogan. Enggak akan pernah mengubah harapan menjadi kenyataan. Nah, hal ini sama seperti seorang yang datang berobat kepada dokter. Ingat ini ilustrasinya ini saudara, tentang enggak cukup percaya saja saudara ya. Ketika orang tersebut datang kepada dokter, nah, dokter pun mulai memeriksa. Oh ya, diperiksa, dicek ya. Kemudian si dokter bilang, oh hari ini, oh ini saudara mulai dari sekarang jangan makan lagi makanan yang gula ya, mengandung gula ya. Saudara harus rajin olahraga ya. Saudara harus beristirahat dengan baik ya. Nah, oleh karenanya untuk mendukungnya ini saya tuliskan resep obat. Nah, nanti saudara beli di apotek dan tolong minum ya. Nah, saudara menanggapi nasihat sang dokter tadi, orang yang tadi kan kalau saudara konsultasi ke dokter apa saudara bilang? Siap Pak, iya Pak, kan betul kan? Baik Pak, oh iya ya Pak, saya akan lakukan. Pulang ke rumah ya kan, suaminya ini pulang ke rumah ketemu istrinya. Gimana tadi dengan dokternya? Oh dokternya pintar banget, hebat kali, diagnosisnya tepat sekali. Apa yang dia sampaikan itu betul, tepat, percaya aku kalau aku ikut sama dia apa katanya, pasti aku sembuh. Hanya masalahnya dalam kehidupan sehari-hari, makanan yang dimakan tetap makanan yang mengandung gula ya kan. Disuruh berolahraga, dia malas-malasan ya kan. Disuruh untuk meminum obat, jangankan meminum obat, membeli obatnya ke apotek pun belum dibeli saudara. Tapi dia ngomong kemana-mana, saya percaya kalau apa yang dikatakan dokter itu benar, apa yang ditulis obatnya itu kalau dimakan pasti sembuh. Kira-kira orang ini akan mengalami kesembuhan? Kenapa? Tapi dia percaya. Tapi dia percaya ini apa nasihat dokter itu bagus, obat yang ditulis bagus. Kenapa nggak akan terjadi kesembuhan dalam hidupnya? Dia tidak melakukan apa yang dipercayai saudara. Dia hanya berhenti pada percaya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dia percayai itu sama sekali tidak akan membawa manfaat apapun dalam dirinya. Saya ulangi, apa yang ia percayai kalau tidak disertai dengan tindakan nggak akan membawa manfaat apapun. Siapa sering kali kayak gitu? Udah datang ke dokter, percaya hanya waktu di situ. Keluar dari tempat itu nggak ada dikerjakan, sehingga penyakitnya nggak ada membawa manfaat. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ya begitu juga halnya dengan iman kepada Tuhan. Kalau iman tersebut tidak diwujudkan dalam tindakan, maka iman itu enggak akan membawa dampak. Saya ulangi, kalau saudara punya iman tidak diwujudkan dalam tindakan, maka iman itu tidak akan pernah menghasilkan dampak, membawa manfaat seperti yang saudara harapkan. Nah itulah sebabnya dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan begini, ingat bos, jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya kosong. Kosong, nol saudara. Jadi betul saudara perlu iman, betul. Tapi saudara perlu ada amin? Ada amin? Kalau enggak itu nol saudara. Mati saudara. Iman itu iman yang mati. Iman yang hidup, yaitu yang diwujudkan dalam tindakan seperti itulah yang ada pada perempuan yang menderita pendarahan tadi. Di ayat 27 sampai 28 dia punya tindakan, dia punya iman.
Dia sudah dikatakan di ayat 27, dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, perhatikan ayat ini, dia sudah mendengar tentang Yesus. Artinya belum pernah ketemu Yesus, tapi dia mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ingat Yesus tadi dikerumuni oleh banyak orang berdasarkan, ia mendekati Yesus dari mana? Dari mana saudara? Perhatikan ayat, dari mana? Berarti kalau diumpamakan Yesus sedang jalan ke arah sana, nah, perempuan itu sambil terseok-seok mendekati dari belakang. Sebab katanya, asal kau sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, yang perhatikan di ayat ini Bapak Ibu, dia mendengar tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus ya bisa menolong, menyembuhkan orang, harapan tumbuh dalam hatinya. Ya. Kalau sebelumnya karena keadaannya yang menderita selama 12 tahun, hartanya udah habis, mau berobat sama banyak tabib, keadaannya semakin buruk, dia sudah berputus asa. Sekarang ketika ia mendengar Yesus, ada harapan yang timbul dalam hatinya. Timbul secercah harapan. Yesus yang tukang nyembuhkan itu ya, yang banyak melakukan mujizat itu ya. Harapan yang kemudian disertai dengan iman. Imannya apa? Dia nggak perlu bertemu muka dengan Yesus. Apa imannya? Asal ku sentuh saja jubahnya. Ini seperti gambar ini, saudara. Itu imannya. Imannya nggak perlu, saya mau bertemu Yesus tatap muka, face to face, baru aku minta tolong. Enggak, imannya nggak seperti itu, saudara. Imannya sederhana. Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan. Tetapi kalau dia berhenti pada imannya saja, sembuhkah dia? Kalau dia hanya berhenti pada hanya iman saja, dia beriman, asal ku sentuh saja jubahnya aku akan sembuh, kira-kira dia akan sembuh tidak? Itu sebabnya saudara perhatikan, meskipun di tengah banyak orang, ia mendekati Yesus dari belakang. Itu tindakannya, saudara. Dia bertindak. Di dalam iman, ia bertindak. Saya ulangi, di dalam iman itu, ia bertindak. Ketika mendengar Yesus sedang lewat, maka ia segera berusaha untuk menyentuh Yesus. Seperti yang ditulis di ayat 28, imannya itu membuat dia bertindak. Saya ulangi, oleh karena itu imannya itu membuat ia bertindak. Ia tidak berdiam, tapi ia bertindak. Ia menyentuh jubah Yesus. Ia nggak hanya sekedar, Yesus lewat, ya, oke, ini ya, ini dia ya, ya udah lewat saja. Enggak, saudara. Iman yang diwujudkan dalam tindakan tersebut yang mengakibatkan seperti dicatat di ayat 29, ia mengalami kesembuhan dan pemulihan. Sesungguhnya imannya kepada Tuhan Yesus, yaitu iman dalam tindakan itu, tidaklah sia-sia. Amin, saudara. Saudara lihat ini loh. Saya tuh kadang-kadang gini ya. Kadang orang sakit sikit aja sudah malas melangkah beriman kalau datang ke gereja sembuh. Bener gak sih? Bener gak sih? Coba ini contoh sederhana aja lah. Coba kita membandingkan case ini dengan perempuan yang 12 tahun. Ini bayangkan ini 12 tahun loh. Saudara keadaannya semakin buruk, ya, hartanya habis. Tapi ketika dia mendengar Yesus, timbul harapan. Timbul harapan, timbul iman. Di dalam iman itu
dia bertindak. Saudara bayangkan loh, perempuan 12 tahun, makanya selalu di dalam gambar-gambar diibaratkan, dia nggak seperti saudara berjalan gini, saudara masih punya kaki. Nah, itu seperti yang bolak-balik digambarkan. Tapi di dalam iman itu, di dalam tindakan itu dia percaya dia akan sembuh. Nah seringkali kita orang Kristen, barulah flu, batuk, pilek sikit-sikit. Belum banyak kali, sikit aja masih gitu ya, sikit. Nah, udah apa? Alah, nggak usahlah datang sama Tuhan. Nggak akan sembuh aku datang sama Tuhan. Alamak, pantaslah wadahnya yang dibawa 1 gelas doang. Wadahnya 1 gelas. Perempuan ini di dalam iman dia bertindak, sekalipun sakit parah ini loh, pendarahan itu, sehingga dia nggak berharap bertemu dengan Yesus tatap muka, karena dia sadar dia akan mungkin menemui Yesus dengan tatap muka. Makanya dia berusaha meraih, mengesot-esot dari belakang untuk pegang. Ini orang Kristen kita ini kadang-kadang mulai tersesat ini. Dengan iman-iman palsu, ya kan? Dengan iman-iman apa? Bual-bualan. Nah, hari ini kita perlu belajar nih dari kisah perempuan ini, bahwa iman dan tindakan dan usaha yang keras itu perlu, saudara. Jangan, oh Tuhan, aku udah berdoa, beriman, kehidupanku menjadi gini. Lalu apa yang Anda kerjakan? Saya Pak tidur-tiduran aja, malas, udah berdoa beriman sama Tuhan. Aduh. Halo. Haleluya. Saudara perlu bertindak. Saudara perlu bertindak. Dan di dalam tindakan itu, saudara harus belajar seperti perempuan ini. Harus bayar harga. Harus bayar harga. Jangan imannya itu kerdil. Perempuan ini imannya luar biasa, tapi tindakannya juga luar biasa. Dia berkorban. Nah, nanti lebih lanjut lagi saudara ini yang ketiga, ya. Untuk mengalami kuasa Tuhan, iman, tindakan, dan juga kegigihan. Katakan kanan kiri saudara, iman, tindakan, kegigihan. Kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tanpa iman nggak akan bisa. Tetapi iman perlu disertai tindakan. Dan tindakan itu harus disertai dengan kegigihan. Berarti nggak ada iman yang malas. Saya ulangi, berarti nggak ada iman yang malas. Amin. Nggak ada iman yang malas. Nggak ada iman yang malas. Perlu tindakan dan kegigihan. Nggak ada iman yang malas. Ya, untuk mengalami kuasa Tuhan diperlukan kegigihan. Memang kegigihan dan iman nggak dapat dipisahkan. Orang yang beriman pasti orang yang gigih, saudara. Orang yang gigih itulah orang yang beriman. Kegigihan dan iman tidaklah dapat dipisahkan dan berjalan dengan seiring, sehingga dapat dikatakan bahwa kegigihan itu adalah bukti dari iman. Artinya orang yang sungguh-sungguh beriman akan apa? Berjuang dengan gigih sampai yang menjadi harapannya terwujud. Ingat ini, iman itu disertai dengan kegigihan, dan kegigihan itulah bukti dari orang beriman. Jadi kalau sikit-sikit, udahlah. Jadi sikit-sikit, sudahlah, nampak ini orang yang gak beriman. Nampak ini orang yang tidak gigih. Sikit-sikit, udahlah, tidak usahlah, janganlah. Ya itulah, wadahnya masih mending gelas. Mungkin pun cupnya Perjamuan Kudus itu aja kan. Yang dia bawa cup Perjamuan Kudus itu kepada air terjun Niagara yang sebesar itu. Yang dibawa air cup Perjamuan Kudus. Botolnya apa itu, cupnya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab penuh dengan contoh tentang hal tersebut.
Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, dia dengan gigih menanti janji Tuhan selama 25 tahun. Elia, dia berdoa secara terus berulang-ulang agar di dalam doanya Tuhan mengirimkan hujan. Dan pada akhirnya doanya dikabulkan. Dengan kata lain, iman tidak degakan. Ini saudara, sekali lagi ini penting nih quote-nya nih. Iman tidak dengan sendirinya akan membuat keadaan menjadi lebih mudah. Tapi iman akan memampukan orang untuk berjuang menghadapi kesukaran. Saya ulangi, iman tidak dengan sendirinya, karena saudara punya iman, keadaan seketika itu juga menjadi mudah. Tidak, saudara. Tapi iman itu yang akan memampukan orang untuk berjuang sekalipun di tengah menghadapi kesukaran. Amin, saudara. Jangan karena saudara beriman, harapannya semuanya menjadi mudah. Ingat damai sejahtera. Ingat pelajaran damai sejahtera. Ya, gambarannya itu bukan danau yang tenang, ya kan? Bukan juga pemandangan yang kuning, ya kan? Hamparan pemandangan yang gunung yang permai. Enggak, saudara. Ingat gambaran damai, petir, ombak, topan, angin kencang, itu yang sedang terjadi. Tetapi di tengah batu karang dalam lubang ada seekor burung yang tetap tenang teduh sedang bernyanyi. Amin, saudara. Amin, saudara. Wow, ini pelajaran yang luar biasa kali ini ya. Karena orang menganggap kan, kalau beriman bahwa segala sesuatu menjadi mudah kan. Padahal tidak. Tetapi iman itu yang akan memampukan orang untuk berjuang menghadapi kesukaran. Nah, ini menarik sekali tentang kegigihan ini. Calvin Coolidge, Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada tahun 1920-an, dan yang dianggap sebagai seorang yang mampu membangkitkan semangat kaum kelas menengah di Amerika Serikat, dikenang orang antara lain karena kata-katanya yang menggelorakan semangat. Apa dia katakan? Ini, saudara. Tidak ada apapun di dunia yang dapat menggantikan kegigihan. Bakat tidak akan menggantikannya. Tiada yang lebih umum melebihi orang yang berbakat, namun tidak berhasil. Saudara coba lihat, banyak orang berbakat, kenapa nggak berhasil? Kepandaian tidak akan pernah menggantikannya. Orang yang jenius namun tidak menghasilkan apa-apa merupakan satu kenyataan umum. Pendidikan tidak akan dapat menggantikannya. Dunia penuh dengan orang yang berpendidikan namun hidup dengan tidak berguna. Kegigihan dan keteguhan hati sajalah yang paling menentukan. Saya tanya yang juara 1 dulu di kelas Anda, kira-kira sekarang jadi apa? Coba, kalau karena katanya pendidikan, kenapa? Tapi berapa banyak yang Anda lihat dulu sekolah apa adanya, otaknya biasa saja, tapi belajarnya dengan gigih, hidupnya nggak mudah menyerah. Sekarang banyak jadi orang, betul nggak sih? Iya. Pandai itu hanya tinggal gigih saja. Orang yang gigih pasti lama-lama jadi pandai, betul. Tapi kalau orang yang pandai malas, maka tinggal tunggu waktu, hidupnya pasti akan merosot terus. Benar nggak sih, saudara? Benar nggak sih, Bapak Ibu? Makanya apa yang dibilang Calvin Coolidge ini, Presiden Amerika Serikat ini pada tahun 1926 ini adalah tepat. Banyak orang pintar, banyak orang berbakat, namun tidak berhasil. Kegigihan. Jadi anak muda perlu gigih. Amin. Perlu gigih. Apalagi zaman sekarang, perlu attitude yang bagus. Attitude yang bagus itu salah satunya kegigihan, saudara. Ya. Saya kemarin lihat di status WA, mungkin ini agak menyimpang sedikit ya, tentang attitude ya. Saya lihat status WA pendeta prenatal ya. Jadi dia
buat di videonya itu satu orang motivator menceritakan ada satu kisah bagaimana interview di Cina, ada videonya CCTV gitu ya, video rekaman orang di Cina ya yang mau masuk melamar kerja. Nah perempuan tersebut mau melamar kerja, begitu masuk ruang HRD-nya langsung ruang HRD-nya bilang udah nggak usah di interview, besok kamu langsung kerja. Saya hari ini capek, besok kamu langsung kerja. Perempuan tadi bingung masuk, memang nampak wajahnya bingung kan, bagaimana dia jadwalnya interview, tiba-tiba masuk, langsung pulang, iya langsung besok pulang kerja, udah langsung pulang kerja. Apa yang terjadi di baliknya? Ternyata ketika di satu ruangan sebelum masuk ke ruangan yang namanya tempat interview, di setting ada satu kamera tersembunyi, dibiarkanlah tong sampah berserak-serakan, sampahnya ada di situ berserakan, dibiarkan di situ, digulingkan sengaja. Peserta yang lain datang lewat aja, yang lain datang lewat aja. Perempuan tersebut ketika dia datang, celananya memang sobek-sobek saudara, gitu kan. Dia datang, dilihatnya, berhenti dia sebentar, dia ambil tuh sampahnya. Dia ambil, dia rapikan tongnya. Dia rapikan, begitu dia masuk, besok langsung kerja, nggak usah interview. Kenapa? Attitude is everything katanya. Sikap itu segalanya. Dilihat dari perempuan tadi, oh ini sikapnya, ini orangnya bagus. Nah sekarang itu saudara hati-hati. Amin. Iya saudara. Yang dilihat orang sikap. Nah termasuk di sini perlunya sikap kegigihan saudara. Amin. Saudara perlu gigi. Kalau dilihat, udahlah. Udah. Jangan lagi. Gak usah dilanjut. Dani kemarin cerita sama saya. Ya bang ya, ini masih ada orangnya. Ketika dia kerja di Melop, dia cerita bagaimana karena dia rajin, bosnya itu suka. Karena rajin, sampai akhirnya Bang Dan, nanti kalau ini ada babinya satu, lahir gitu ya satu ya bang ya. Nanti ku kasih satu samamu. Gak usah lah kata Bang Dani. Gak apa-apa, karena saya suka lihat kamu orangnya rajin, gigih. Nah ternyata rupanya babinya kemarin sakit ya bang ya. Karena sakit akhirnya dijual. Gak jadi untuk Dani. Tapi dijual 1 juta, yang dikasih ke Bang Dani 800.000. Hanya Bang Dani udah bilang janganlah tulang, jangan. Udah gak apa-apa lah Dan, inilah samamu. Gak apa-apa, kan tulang yang punya babi, udah gak apa-apa inilah samamu. Pertanyaan saya, kalau si Dani orangnya malas, kalau si Dani orangnya suka-sukanya sama gue, kira-kira si My Love itu mau kasih gak? Kira-kira aja saudara-saudara ini, kira-kira mau kasih gak? Gak akan. Jadi ada suatu harga, ada suatu bonus bagi orang yang gigih. Pasti itu, pasti. Saya waktu mendengar cerita itu, oh iya ya, luar biasa ya Bang Dani. Si Tian, tadi malam ya, ini anak muda ini agak rajin sekarang mengunjungi rumah saya ya. Gak tahu karena ikan atau karena apa ya. Saya harap karena ikan ya bang. Tadi malam Bang Dani udah bilang sama saya, pasti nanti mengira kalau kami datang ini buat yang lain ini. Malah mau lihat ikan katanya ya. Ya memang tujuannya mereka melihat ikan. Bang Dani lagi suka ikan. Si Tian kesaksiannya tadi malam. Tentang datang sama Tuhan. Dia bilang, Kak, memang ya Kak, aku loh Kak, aku renung-renungkan di sepeda motorku katanya. Apa itu bang? Memang ya kalau kita udah datang sama Tuhan, ibadah dulu sama Tuhan, pasti kita diberkati Tuhan Kak katanya. Oh kenapa bang? Iya waktu Natal itu kan Kak, udah mau gak gereja aku. Tapi kata mama, kau ya Natal cuma 1 kali setahun, gerejalah kau, nanti gereja kau bisa menang itu sepak bolamu. Ternyata betul Kak. Aku habis ibadah gereja aku dulu sama Tuhan. Pulang aku masih aku kejar bisa main gitu ya bang ya. Bukan hanya itu Kak, juara 1 kami. Weh. Dia sampai bilang, memang Kak bener kali ya Kak katanya. Kalau kita ibadah dulu sama Tuhan, Tuhan kasih Kak yang bagus-bagus itu. Nah itu ya, kau sendiri udah lihat. Makanya kau jangan sampai gak datang ibadah aku bilang. Saudara, itu saudara, ya. Kegigihan, gigi dalam ibadah. Terakhir dia bilang, oh ya benar Kak. Sekarang dia mau turnamen lagi. Gue bilang, kau doayan. Gue bilang, jangan sampai kau gak ibadah. Kalah nanti, gue bilang. Aduh saudara ya.
Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya perempuan ini luar biasa kembali. Padahal kalau kita baca di dalam Imamat pasal 15 ayat 19, seorang perempuan yang mengalami pendarahan itu nggak boleh menyentuh orang lain, dan setiap yang disentuh itu menjadi najis. Berarti perempuan ini nih harusnya nggak boleh ada di tengah-tengah orang banyak. Kenajisan itu sesuatu yang dianggap serius oleh orang Yahudi. Bu Ani tahu nih, yang baru dari Yahudi ya kan Bu, dari Israel Bu ya. Pegang lip yang gini ya nggak boleh, najis. Wah, najis itu amat sangat serius dalam orang Yahudi, sehingga nggak boleh sembarangan. Nah, makanya kenapa dibilang kegigihan perempuan ini? Sekali lagi, dia sedang pendarahan. Orang yang pendarahan itu adalah orang yang najis. Setiap orang yang disentuhnya menjadi najis, setiap benda yang kena sentuh dia menjadi najis. Artinya dia itu nggak bolehlah keluar dari tempatnya. Karena nyentuh kursi-kursi jadi najis, nyentuh bu istinop jadi najis. Pokoknya semua yang kena sentuhan dia jadi najis. Ini artinya nggak boleh, ini benar-benar dibatasi. Tapi saudara, karena dia punya iman, dia bertindak dan dia gigih saudara. Dia tetap kerjakan itu. Oleh karenanya saudara, ketika di ayat 33, ketika Tuhan Yesus, kok ada yang menyentuh aku ini? Siapa itu? Di ayat 33 ditulis gini, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Kenapa dia takut? Orang cuma nyentuh aja kok takut sih? Bukan karena sekedar sentuhannya, tapi karena dia perempuan yang mengalami pendarahan, dia najis. Dan Yesus yang disentuhnya otomatis menjadi najis. Oleh karena itu dia takut dan gemetar. Mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia ketakutan. Dalam rasa takut ia mengaku ia telah menyentuh Yesus. Padahal ingat ya, kenajisan itu dianggap sangat serius sama orang Yahudi. Nanti kalau saudara mau pengen tahu seberapanya, tabunglah duit saudara. Nanti saudara pergi ke Israel. Saudara akan tahu betapa seriusnya, betapa tidak main-mainnya hukum kenajisan itu di tengah-tengah orang Yahudi. Gak main-main saudara. Itu sebabnya dia dalam kisah ini begitu takut, begitu gemetar. Karena yang disentuh akan menjadi najis. Dia takut Yesus akan menjadi marah. Tetapi ya, ketika Yesus mengetahui itu, Tuhan Yesus tidak menganggap bahwa dirinya telah menjadi najis. Tuhan Yesus tidak menjadi marah. Tapi di ayat 34 dikatakan oleh Tuhan Yesus, lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitku. Kata hai anakku ini menunjukkan belas kasihan Yesus kepadanya. Tuhan Yesus tidak takut menjadi najis. Ya. Dan perempuan ini di tengah kenajisannya, tanda kutip, dia gigih berjuang. Harus melawan hukum ini, hukum adat ini. Harus melawan hukum adat yang gak boleh bersentuhan dengan orang, yang gak boleh keluar, dia lawan. Karena dia percaya ketika dia bertemu dengan Yesus, memegang ujung jubah Yesus, dia sembuh. Di sini kita melihat kegigihannya. Oleh karenanya Tuhan Yesus tidak memarahi perempuan itu, tapi Tuhan Yesus menghargai kegigihan imannya. Kegigihan yang membuat perempuan ini mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kegigihan yang mengakibatkan perempuan ini mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Saudara dapat belajar ketiga hal ini. Ya, kuasa Tuhan seperti ibarat air terjun Niagara. Dia tidak pernah kelelahan, dia tidak pernah terbatas, hanya tergantung seberapa besar wadah yang saudara bawa. Amin. Amin saudara. Kalau saudara membawa 1 cup anggur perjamuan, itulah yang saudara bawa pulang dari kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Kalau saudara bawa 1 gelas, itulah yang saudara bawa pulang dan terima. Kalau saudara bawa 1 tong,
Tapi dibuka tutupnya. Saudara akan membawa air 1 tong. Amin. Itu semua bergantung kepada Anda. Makanya saya kalau bercerita dengan iman ini memang luar biasa ya. Memang betul. Saya ingat perjalanan gereja kita kan begitu saudara. Harus dimulai dengan iman kan? Amin. Iman, beli drum. Ini drumnya bukan ece-ece ini saudara, 12 juta dulu belinya. Ya kan? Itu iman saudara. Ini beli speaker. Beli dengan iman, saudara, berjalan dengan iman. Ya. Ini puji Tuhan loh, ya. Saya bukan mau menyombongkan diri, tapi juga bukan terlalu sibuk membanggakan, tidak. Tapi kan saya juga ada persekutuan hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya kecuali GBI Sutoyo, ya. Kalah lah masihan sama kita GKBBM di Citepik Tinggi. Kecuali GBI Sutoyo ya saudara ya. Masih kalah saudara. Ini drum kita mahal ini speakernya mahal ini. Itu sound systemnya saudara mahal ini. Makanya saya bilang kecuali GBI Sutoyo ya. Saudara akan lihat. Bukannya saya mau merendahkan. Ya gitulah keadaannya. Jadi saudara, kita dapat melihat di gereja ini, tentu iman harus disertai dengan kegigihan. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan itu besar. Sekarang bawa wadahnya sebesar apa? Dulu kan kita mau berdoa, Tuhan, ya kita dulu udah pernah kehilangan saudara. Ya kan? Yang kehilangan itu yang lebih mahal lagi saudara. Mixernya. Itu lebih mahal lagi. Nah, saudara melihat ini, ya, ingat ini, Tuhan, aku mau mengalami Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Tapi seberapa besar wadahmu? Ingat ini sangat menentukan saudara. Amin. Seberapa besar wadahmu? Seberapa besar wadahmu, itulah yang engkau akan terima. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Makanya kembali ke Yesaya, dia tidak pernah menjadi lelah. Amin. Pak Andreas terus yang kukasih anugerahku lelah aku. Enggak, Tuhan tidak pernah menjadi lelah. Kepada Bang Dani terus ini mengalir airku, udahlah capek lah. Enggak, Tuhan tidak pernah menjadi lelah. Tuhan tidak pernah menjadi letih. Amin. Siapa yang mau mengalami kuasa Tuhan? Siapkan wadah yang sebesar-besarnya. Amin. Karena apa wadahnya? Itu bergantung seberapa besar nanti engkau dapat berkatnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini bagaimana Tuhan engkau menunjukkan kuasa-Mu yang ajaib. Bagaimana seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kami dapat melihat bahwa untuk mengalami kuasa-Mu, dia memiliki iman dan dia bertindak, dan di dalam tindakannya dia gigih berjuang sekalipun harus melewati batasan-batasan, melewati kesukaran-kesukaran, karena dia sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa iman kami haruslah disertai dengan kegigihannya Tuhan. Hanya dengan demikian kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Tuhan yang tidak pernah kelelahan, itu akan terjadi, akan kami alami, kami terima dalam hidup kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu ini, supaya kami mempersiapkan wadah yang sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk anugerah-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan sungguh amat besar. Anugerah-Mu Tuhan sungguh sangat amat besar. Dan anugerah-Mu Engkau berikan setiap hari, tercurah setiap saat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya kami menangkap kebenaran firman ini, dan kami mulai menerima hal-hal yang baik dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.